Hai Sobat Ngerusuh, selamat datang di Ngerusuh Karya. Perkenalkan, nama aku Desita. Nama aku Asya. Hari ini kita akan bahas buku berjudul Gagal Cinta Kronis, karya Kak Nara Lahmusi. Yeay! Aku udah pernah baca buku ini dan udah pernah membuat reviewnya di IG. Linknya aku cantumin di deskripsi. Hari ini kita akan dengar review versi Asya, tapi mungkin aku akan memberikan nanti beberapa komentar atau pertanyaan dan kita akan gibahin diskusi sekaligus gibah tentang hal-hal terkait buku ini. Silahkan dimulai, Asya, mau mulai dari mana? Mungkin dari keunggulannya dulu ya. Ini versi aku. Yang pertama itu karena pengangkatan isu gagal ginjal kronis yang cukup edukatif, di mana penulis ini mengangkat isu gagal ginjal kronis disertai dengan informasi edukatif berupa pengetahuan-pengetahuan medis seperti pengobatannya dan diet makanannya nih. Karena kan makanannya pasti beda dengan orang yang sehat gitu ya. Terus selain pengobatan dan dietnya, novel ini juga memberikan pelajaran kepada pembacanya untuk selalu bersyukur atas nikmat sehat yang Tuhan kasih. Aku sendiri cukup setuju sih kalau novel Gagal Cinta Kronis ini lumayan edukatif mengenai isu gagal ginjal, maksudnya pasien gagal ginjal. Aku sendiri menyoroti bagian deskripsi mengenai tahap-tahap cuci darah, juga perasaan-perasaan si pasien. Di sini juga aku mengetahui fakta bahwa penulis sendiri mengalami masalah kesehatan serupa, jadi tanpa aku merasa perlu mencari tahu konteksnya di luar cerita, aku merasa informasi yang disajikan buku ini sudah cukup terpercaya karena penulis sendiri adalah informannya begitu. Kemudian aku juga menemukan sebuah fakta unik, yakni mengenai mimpi plus, yaitu mimpi yang biasanya dialami oleh pasien-pasien yang mengalami penyakit kronis. Kemudian mimpi itu mengacu kepada feeling bahwa mereka kemungkinan besar akan mengalami masa kritis atau mungkin ya bisa dibilang kayak firasat untuk waktu mereka di dunia ini sudah hampir selesai gitu. Jadi ini menurutku fakta unik karena aku juga maksudnya baru tahu kalau ternyata orang yang ini bahkan kayak cukup diakui di bidang medisnya gitu, bahwa orang-orang dengan penyakit kritis ini punya hal-hal semacam itu gitu. Kemudian aku juga bagian edukasinya menurutku ini juga agak cukup menarik, yaitu proses pembuatan sabun. Aku sendiri kurang nggak tahu aslinya gimana, tapi melihat bagaimana buku ini menggambarkan proses pembuatan sabun menurutku cukup menarik gitu. Mungkin selanjutnya, Yang kedua itu karena ada unsur religiusnya, di mana melalui beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Banyu untuk Nyala itu menunjukkan bahwa semua yang terkait di kehidupan ini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Dan seterpuruk apapun kita itu, jangan menjadikan kita congkak untuk tidak mau berdoa dan memohon pertolongan kepada Tuhan, karena menganggap bahwa Tuhan itu tidak sayang kita dengan tidak mengabulkan doa dan malah memberikan kita cobaan. Untuk unsur religi sebenarnya aku juga punya pendapat bahwa ada beberapa hal yang menarik. Kalau aku terutama bagian unsur religi yang dia mengungkapkan konsep mengapa kita hamba harus menyembah kepada Tuhan. Padahal tanpa kita menyembah Tuhan pun itu nggak mengurangi kebesaran Tuhan kan. Nah, Kak Nara ini menyelipkan semacam jawaban akan pertanyaan itu, yakni intinya bahwa perintah itu diturunkan untuk kegunaan si hambanya. Jadi bukan Tuhan yang membutuhkan para hambanya menyembah dia, tapi hambanya lah yang butuh ada momen ketika momen-momen khusus dan maksudnya benar-benar konkret ketika si hamba ini menyembah Tuhan. Jadi dia bisa merasa dekat dengan Tuhan dan kedekatan ini yang membuat dia kayak kayak punya kekuatan bahwa karena Tuhan ada di sisiku, jadi aku bisa melewati kehidupan atau cobaan yang diberikan Tuhan padaku gitu. Itu menurutku cukup menarik. Tapi juga ada sisi negatifnya kalau bagiku. Mungkin ini juga terkait dengan preferensi bacaanku. Jadi aku sendiri sering membaca buku-buku terbitan Gramedia yang adultnya, dan aku jarang sekali hampir nggak pernah mungkin ya membaca buku yang benar-benar
memuat nilai-nilai keislaman. Jadi agak cukup mengagetkan ketika membaca buku ini dan wow, segamblang itu konsep Islam dijelaskan. Dan tapinya juga sayangnya aku juga akhirnya kurang nyaman karena meskipun dia memuat beberapa konsep keislaman, tapi kayak tebang pilih gitu. Jadi konsep Islamnya ini oke dijelasin bagaimana terkait iman manusia, iman hamba, iman seorang muslim kepada Tuhannya, ini dijelaskan cukup baik. Tetapi untuk beberapa interaksi yang harusnya di Islam ada sendiri, kayak interaksi antara lawan jenis gitu, dan itu tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau idealnya dalam Islam. Jadi menurutku itu agak mengganggu, tapi mungkin ini lebih preferensi karena di kehidupan nyata pun sebenarnya memang lebih umum yang terjadi adalah seperti yang di buku ini. Cuma kalau karena ini cerita gimana ya, kayak cerita kita jadinya aku sendiri yang sedikit memahami Islam jadinya agak terganggu karena memikirkan harusnya interaksinya kayak gini atau harusnya ya jadi tanggung gitu loh ceritanya antara ini buku umum atau buku Islam, maksudnya yang benar-benar religius gitu. Soalnya aku sendiri prefer kalau benar-benar kayak melabelkan atau menyematkan label agama, ya udah keseluruhan ceritanya akan benar-benar mengacu agama gitu, baik tindak tanduknya maupun dari sisi ideologinya gitu. Masalahnya di sini cuma membahas bagian ideologi, tapi untuk tindak tanduknya tidak benar-benar mencerminkan Islam secara idealnya Islam gitu. Mungkin itu sih. Oke. Mungkin selanjutnya ya, yang selanjutnya itu menurutku dari penggambaran kehidupan yang realistis, di mana kan perbedaan finansial antara si Banyu dan Nyala itu kentara ya, di mana Banyu itu diceritakan dia dapat melakukan cuci darah 3 kali dalam seminggu bahkan tanpa antrean. Nah, sedangkan Banyu ini juga bisa memberikan suplai suntikan hormon eritropoietin yang harganya mahal, di mana untuk pasien Nyala sendiri ini dia kan pasien BPJS. Dengan pengobatan BPJS dia tidak akan mampu untuk membelinya gitu. Jadi ini ya, maksudnya perbedaan kayak kebetulan di buku ini tokohnya dibikin mempunyai latar belakang finansial yang berbeda. Kayak Nyala ini karakter yang bisa dibilang tidak berkelimpahan secara ekonomi, sedangkan Banyu ini cukup berkelimpahan secara ekonomi. Jadi perbedaan itu yang digambarkan di novel ini jadi menarik gitu ya. Menurutku emang maksudnya kemenarikan ini ya untuk penggambarannya ya, maksudnya penggambaran sisi dari sisi penggambarannya memang menurutku agak lumayan bagus, lumayan realistis, tapi aku agak menyayangkan bagaimana pemikiran Nyala dan Banyu ini tidak serealistis yang atau mungkin bukan ya, lebih ke tidak sesuai ekspektasiku. Kan kalau ekspektasiku karena si Banyu ini orang kaya dan Nyala ini orang yang kurang mampu gitu, pemikirannya akan berbeda dalam hal survival kehidupannya begitu. Dan menurutku ini kalau si Banyu ini menurutku udah cukup oke, maksudnya dia sesuai dengan latar belakangnya dia, yang dia bukan anak yang memang benar-benar dibesarkan sebagai orang kaya dari awal, tapi saat dewasa dia sudah berkelimpahan. Itu agak make sense kalau dia punya pemikiran yang mengandalkan hartanya untuk kayak dalam memandang kehidupan gitu. Itu agak cukup realistis. Tapi bagian si Nyala, menurutku sendiri si Nyala itu kurang menggambarkan bagaimana kehidupan seseorang yang kurang mampu, finansialnya ada di bawah gitu. Jadi dia itu bagiku ya kayak nggak ada prihatin ya, kurang prihatin dengan kondisi finansialnya. Dan gimana ya, kayak ya agak childish untuk ukuran dia yang masa kuliah, tapi belum sampai ke tahap dia kok nggak kepikiran bagian nanti ekonominya bagaimana dan ke depan atau masa depan, rencana masa depannya dengan perubahan kondisi dia yang sekarang itu. Menurutku kurang kritis lah bagian itunya gitu.
Kemudian ada pengembangan karakter, di mana nih yang pertama untuk Banyu sendiri itu kan sebagai pasien gagal ginjal kronis yang kemudian dia memutuskan untuk membuat proyek yang sangat mulia nih, namanya proyek Malaikat. Dengan tujuan untuk memotivasi pasien yang putus asa. Nah, ini merupakan titik balik di mana Banyu sadar bahwa dengan kondisi dia yang sakit ini, dia tetap bisa menjadi penolong untuk orang lain. Nah, dalam perjalanannya ini, Banyu juga diajarkan untuk bersikap sabar karena menghadapi temperamentalnya si Nyala. Nah, kemudian Nyala ini kan dia mempunyai sifat yang keras kepala dan temperamental. Apalagi ketika dia mengetahui bahwa dia itu sakit yang bahaya nih, gitu ya, mengancam hidupnya gitu. Dari Nyala yang putus asa, dengan bantuan proyeknya si Bayu ini, Nyala akhirnya bisa kembali menemukan jati dirinya, semangat hidupnya gitu. Nah, kemudian Biru ini dia dulu merasa menjadi boneka untuk keluarganya, di mana dalam kehidupannya itu dia sudah diatur dari mulai sekolah hingga karirnya. Tapi kemudian dengan seiring berjalannya waktu, dia sudah mulai bisa untuk mengambil keputusannya sendiri gitu. Jadi kalau masalah karakter ini ya untuk perkembangan masih oke lah, tapi untuk karakternya sendiri aku nanti punya pendapat sendiri, tapi kayaknya bakal kita bahas setelah ini. Yang aku ingin tambahin mungkin bagian kelebihan buku ini ya, menurutku salah satunya ya ini konsep mengenai proyek Malaikat. Jadi menurutku ini cukup unik untuk pembawaan buku dengan konsep ini, dan aku sedikit mengingatkanku pada salah satu film tahun 2000-an, kalau nggak salah judulnya Pay It Forward. Itu kalau yang itu intinya anak sekolah yang dapat tugas bikin proyek untuk ujian akhir gitu. Nah, si tokoh utamanya nanti memilih untuk berbagi kebaikan ke orang orang random, maksudnya memberikan kebaikan kepada orang yang benar-benar nggak dikenal gitu loh. Jadi stranger bahasa Indonesianya orang asing. Jadi tokoh utamanya memberikan kebaikan kepada orang asing gitu. Menurutku itu menarik sih, maksudnya konsep buat memberikan kebaikan ini. Biasanya kan kalau kita mau memberikan kebaikan ya orang-orang yang kita kenal gitu. Ini malah mereka memilih orang-orang asing untuk ditolong gitu. Kemudian kita akan membahas masalah kelemahan buku ini mungkin ya. Dimulai dari Asya dulu. Nah, kalau dari aku itu di bagian prosedur periksa darurat yang tidak dirinci. Ini cukup melenceng dari bab-bab awal yang dimana untuk medisnya itu dijelaskan pertahapannya gitu. Dan di sini bagian prosedur periksa darurat nggak dijelasin sama sekali. Kalau aku punya pendapat yang sedikit berbeda sih untuk masalah itu. Kalau aku ya bayangannya kemungkinan itu buat menjaga pace cerita, supaya karena itu kan terjadinya di bagian menjelang akhir buku kan ya. Jadi mungkin penulisnya bermaksud untuk menjaga pace cerita supaya tetap cepat tek begitu. Jadi kalau menambahkan detail-detail secara rinci kemungkinan akan memperlambat laju cerita, dan mungkin bagian itu sengaja dihilangkan supaya ya itu menjaga kecepatan cerita. Kalau aku bayangannya kayak gitu, jadi mungkin masih kumaklumi. Tapi ini mungkin ada beberapa hal yang membuat aku jujur sendiri, ini bukan buku Kak Nara pertama yang aku baca, tapi bukan buku Kak Nara yang aku favoritkan begitu. Menurutku ada beberapa hal yang sepertinya harusnya bisa lebih baik, atau mungkin ini ya kayak nggak sesuai ekspektasiku. Jadi aku sekedar menyampaikan perbedaan antara ekspektasiku dan apa yang aku dapatkan gitu. Mungkin pertama dari sisi fokus cerita. Kalau menurutku ini berdasarkan blok buku, harusnya kan maksudnya protagonis utama buku ini adalah si Banyu. Nah, si Banyu ini kan punya permasalahan bahwa dia sering gagal cinta. Kemudian karena dia merasa kayaknya nggak worth it nih buat selalu mengharapkan cinta, tapi akhirnya gagal terus. Kenapa nggak dia yang memberikan cinta kepada orang lain begitu kan? Nah, sayangnya ketika eksekusinya itu aku melihat bahwa
konfliknya si Banyu ini akhirnya kayak kalah saing nih sama konflik karakter lain yang aku rasa bagian Nyala ini jauh lebih konfliknya terasa lebih besar dan urgensinya lebih kerasa begitu. Konflik bagaimana Nyala harus menerima kondisinya yang sekarang dari mahasiswa akhir yang sehat jadinya mendapatkan musibah sakit yang membuat dia bahkan sampai nggak bisa lagi menikmati hobinya mendaki gunung begitu. Jadi yang aku harapkan mestinya meskipun nanti konflik Nyala ini kayak diungkapkan di cerita, yang aku ekspektasikan adalah sorotannya tetap ada di Banyu, cuma karena si Banyu ini mendekati Nyala, jadi nanti kayaknya sedikit kita bisa sedikit melihat struggle-nya Nyala, tapi tetap dari balik bayang-bayang dari bagaimana Banyu melihat Nara struggle gitu. Maksudku bagaimana Banyu melihat Nyala struggle, bukan kayak panggung terpisah antara Banyu dan Nyala, dan akhirnya justru panggung Nyala ini lebih sinarnya lebih kecorot nih daripada panggungnya si Banyu. Yang aku juga sayangkan ini bahkan di bagian pembuka buku saja karakter Banyu ini langsung, maksudnya sorotannya bahkan bukan ke karakter Banyu tapi karakter Dokter Panji. Dia menjelaskan bagaimana Dokter Panji membuat kliniknya itu bernuansa seolah-olah layaknya surga yang dia bayangkan begitu. Aku kayak maksudnya why dari dokter, maksudnya kenapa tiba-tiba malah Dokter Panji dan kemudian si karakter utamanya Banyu baru muncul di maksudnya paragraf kedua. Menurutku kurang kurang bisa menggait ke rasa ingin tahu penonton. Menurutku ada beberapa bukunya Kak Nara yang jauh lebih bagus dalam eksekusi bagian bab pembukanya. Di Inisial K contohnya, di buku Inisial K milik Kak Nara, ini pembukanya ya ini buat apa ada make up room kalau anak baru ini seenaknya lepas baju sebarang tempat. Arimbi ingin sekali mengajarkan sopan santun kepada Raka. Nah, di bagian ini kayak langsung ditunjukkan konflik buku ini, ya ini kayak permusuhan Arimbi sama Raka begitu. Kemudian ada di bukunya Kak Nara yang Think About Him ini pembuka ceritanya langsung, aku naksir cowok yang rumahnya tidak begitu jauh dari rumahku, hanya terpisah rumah kosong. Terkadang aku ingin bisa menggeser rumahku agar rumah kami berdekatan, bla 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 bla. Nah, ini tuh langsung ngejelasin gimana cinta ini punya ketertarikan sama tetangganya begitu. Jadi kayak langsung masuk ke permasalahan yang dialami oleh protagonis begitu. Berbeda dengan buku Kak Nara yang Gagal Cinta Kronis. Ini pertamanya langsung Dokter Panji ingin membangun surga di kliniknya. Mulai dari cat dinding, spray gorden, bla bla bla. Jadi mikirnya Dokter Panji nih. Jadi mungkin kalau kita habis beli waktu baca nggak baca bagian blurb-nya lagi, kayak ini tiba-tiba dokter, perasaan ini tokoh utamanya bukan dokter, jadi kayak langsung hilang fokus gitu loh. Jadi agak membuat bingung gitu sih. Jadi mungkin di buku-buku selanjutnya aku harap Kak Nara fokus lagi ke protagonisnya. Kasihan kalau lampu sorotnya dicuri oleh karakter lain dari sana sini, akhirnya dia kurang menonjol dan bikin penonton jadi ini kita mau ngedukung siapa nih ya, kayak kita mau ngikutin cerita dari siapa nih gitu. Nah, kemudian ada juga karena porsinya, maksudnya nggak cuma porsi konflik sama porsi bagian pembukanya, bahkan nanti di sepanjang cerita aku juga merasa akhirnya porsi untuk karakter-karakter lain ini kayak hampir terbagi rata mungkin. Jadi ya intinya karakter si protagonis Banyu yang kuharapkan jadi protagonis utama, menurutku kurang porsinya sedikit kurang ditambah gitu. Jadi itu agak nggak sesuai sama ekspektasiku, karena aku mengharapkan dia benar-benar yang fokusnya di Banyu dan
proyeknya, tapi akhirnya kita kebagi-bagi dengan cerita-cerita yang lain. Meskipun akhirnya ceritanya kompleks, tapi di sisi lain juga aku merasa ceritanya lebih ke bercabang gitu ya, jadi kurang fokus, banyak cabangnya. Ini mungkin preferensi kalian lebih suka cerita yang fokus atau cerita yang bercabang. Kalau kalian memang suka cerita yang bercabang-cabang, mungkin buku ini akan cocok untuk kalian. Tapi untuk kalian yang suka cerita yang fokus pada karakter utama protagonis, yang benar-benar yang lainnya itu cuma kayak iya ada tapi apa ya, maksudnya mereka punya cerita sendiri tapi tidak ditampilkan di atas panggung gitu. Nah, itu mungkin kurang cocok juga sama buku ini. Kemudian taruhan cerita. Ini apa ya, istilah ini aku dapatkan di kayak buku Save the Cat, salah satu buku tentang kepenulisan. Nah, aku belajar, mungkin ini sesuatu yang salah satu apa ya, tips penulisan yang menurutku sangat-sangat masuk akal bagiku, bahwa cerita yang menarik itu cerita yang punya taruhan besar gitu. Jadi di bukunya Kak Banyu yang Gagal Cinta Kronis ini, menurutku taruhan ceritanya kurang besar untukku. Salah satunya gini, misalnya urgensi waktu itu bagiku kurang konkret. Ini Banyu itu kan awal mula dia punya apa ya, ide untuk melaksanakan proyek malaikat karena kayak mimpinya dia terkait mungkin waktu yang tidak akan bertahan lama, dan dia punya sesuatu yang ingin dilakukan, ya ini bertemu seseorang di masa lalunya dia. Tapi pada eksekusinya aku nggak merasakan urgensi itu dalam cerita. Jadi kayak oke, habis ini dia punya rencana, habis melakukan kayak pendekatan ini awalnya ke target, terus habis itu mau melakukan apa ke target, ada jadwalnya memang, tapi kayak urgensinya itu gak benar-benar terlihat konkret gitulah. Itu sih yang agak sayangkan. Kemudian juga tidak ada konsekuensi nyata dari aturan-aturan yang Banyu tetapkan untuk dirinya sendiri. Kayak misalnya dia menetapkan gak boleh jatuh cinta sama target proyek malaikat ini. Kemudian juga Banyu merasa target harusnya jangan sampai tahu kondisi Banyu, dan bahkan urgensi mengenai proyek malaikat ini berhasil atau enggak itu kayak gak ada poin-poin ini yang jadi konfliknya Banyu itu sebenarnya nggak punya konsekuensi nyata ke kehidupan Banyu. Cuma mungkin kayak katakanlah mungkin kayak kecewa atau apa, tapi itu kan nggak benar-benar nyata mempengaruhi kehidupan dia kan ya. Jadi ya itu karena nggak ada konsekuensi nyata itu, mungkin akhirnya membuat cerita ini jadi kurang kayak nggak penting gitu loh terlaksananya tujuan si karakter utama gitu. Kemudian aku tadi kan sempat menyinggung masalah karakter. Nah, aku punya beberapa unek-unek terkait karakter. Pertama mengenai pilihan karakternya yang menurutku dia nggak buruk tapi juga nggak terlalu spesial bagiku. Nggak buruknya dalam artian si Banyu ini kayak punya apa ya, terutama Banyu yang menurutku karena dia sebenarnya berasal dari ini spoiler gak ya? Spoiler deh. Okay. Ya intinya karakter latar belakangnya Banyu yang nggak biasa, mungkin bukan hal-hal yang dialami oleh setiap anak gitu. Jadi menurutku masih lumayan oke, untungnya ketolong Banyu ini. Tapi untuk kayak Nyala sendiri itu menurutku nggak terlalu spesial, bahwa anak kuliah kemudian didiagnosis didiagnosis penyakit gagal ginjal. Menurutku nggak ada hal yang terlalu spesial bagi konflik yang dihadapi Nyala gitu. Dan untuk maksudnya Banyu pun untuk masalah orang sakit yang gagal juga dalam percintaan juga kurang spesial nggak sih, maksudnya bahkan kalau aku sendiri yang sakit kayak entahlah apakah aku punya pemikiran untuk ingin jatuh cinta. Ya. Itu juga agak, nah itu yang membuat mungkin merasa karakter ini kurang benar-benar spesial untuk jadi karakter yang membawakan cerita mengenai gagal ginjal gitu.
yang aku maksud, yang aku ekspektasikan mengenai karakter yang spesial ini, misalnya kalau misalnya karakter utama ini baik cowok ceweknya, keduanya berada di puncak kehidupannya dia, maksudnya lagi seneng-senengnya, tiba-tiba dapat kabar yang membuat dia nggak bisa menikmati kehidupan yang dia lagi di puncak-puncaknya itu salah satu contohnya kayak gitu. Kemudian mungkin aku bisa mencontohkan dengan cerita lain yang lebih konkret. Ini kalau kalian pernah nonton drakor Beethoven Virus, di sana itu ada karakter Durumi. Dia awalnya Durumi ini adalah seorang pekerja apa ya, kayak pekerja pemerintahan yang dia punya salah satu tugas saat itu adalah membuat pertunjukan orkestra gitu untuk salah satu apa ini dirijen dirijen terkenal pokoknya, dan itu pokoknya proyek itu harus berhasil. Nah, Durumi ini udah dari awal cerita udah punya masalah untuk mengumpulkan orang-orang yang apa ya, bisa dibilang berpotensi untuk menyukseskan proyek ini. Itu tuh udah banyak masalah, banyak sekali masalah. Nah, ketika udah mendekati pementasan, Durumi ini maksudnya dapat diagnosis bahwa dia akan kehilangan pendengaran dia. Padahal Durumi ini salah satu anggota orkestra itu yang harus tampil gitu loh. Jadi itu benar-benar sudah dibangun, kalau target maksudnya deadline-nya jelas, dia udah benar-benar hampir meraih kesuksesan ini, tiba-tiba dapat bom diagnosis, dan itu benar-benar yang bakal mempengaruhi dia kan. Kalau misalnya dia cuma kayak kecelakaan atau apa gitu kan, ya misalnya yang bukan terkait sama pendengaran gitu, yang nggak terkait dengan musik, itu kan kayak masih kurang greget gitu ya. Tapi karena ini dia backgroundnya, maksudnya kehidupan dia itu terkait sama musik, dan tiba-tiba dia kehilangan pendengaran, itu kan lebih kerasa nyeseknya gitu. Nah, mungkin ekspektasiku agak ini sih, maksudnya kalau andai karakter di sini punya keterikatan yang lebih khusus lagi antara dia dan kesehatannya. Misalnya karakternya adalah seorang atlet, seorang atlet tiba-tiba kesehatannya memburuk padahal dia kerja menggunakan fisiknya. Nah, itu kan lebih apa ya, konsekuensi kehidupan dia kan lebih kerasa gitu. Jadi struggle-nya nggak cuma untuk menerima bahwa dia akhirnya punya penyakit, tapi juga pasti ada pemikiran untuk gimana caranya aku melanjutkan hidup ini. Apakah aku harus banting setir, apakah aku harus tetap di jalan karirku yang sekarang, tapi dengan kekurangan ini, gimana caranya aku akan menghadapi itu dengan kekuranganku yang sekarang, maksudnya mengatasi kekuranganku sekarang. Nah, itu kan bakal lebih menarik ya menurutku gitu sih. Kemudian masih terkait karakter ini, kalau aku punya unek-unek khusus terkait bagaimana penulis menggambarkan karakter-karakter ini, sifat-sifat mereka terutama. Ini kayak Nyala ini kan kayak keras kepala, kemudian emosian, dan tadi aku juga sempat menyinggung bahwa dia kurang logis mengenai antara kondisinya yang sekarang dan kondisi finansial dia. Nah, bayanganku ini misalnya pun Nyala dia digambarkan klaimnya di buku ini kayak dia mulai emosian setelah didiagnosis sebagai pasien gagal ginjal kan. Nah, sayangnya meskipun ada beberapa flashback ke belakang, itu nggak ada satupun flashback yang menunjukkan bagaimana sisi Nyala yang menyenangkan ketika dia belum didiagnosis sebagai pasien gagal ginjal. Soalnya salah satu-satunya flashback yang kayaknya sebelum dia didiagnosis itu, yaitu ketika dia bareng sama Banyu, terus udah diperingati Biru, pacarnya lah saat itu, dia diperingati bahwa kamu pucet, nggak usah ngikut acaranya anak-anak pendakian ya kalau nggak salah itu. Nah, si Nyala itu kayak keras kepala saat itu, bener-bener keras kepala, dan bahkan dia, ini yang bikin aku agak kesel ya, alasannya dia adalah gengsi. Dia gengsi ke adik kelas karena dia harusnya jadi karakter yang mungkin terlihat tangguh atau apa gitu di depan adik kelasnya, tapi masa aja karena dia biasanya tangguh, gara-gara sedikit pucet jadi dia nggak datang ke acara. Hello, gengsi. Makan tuh gengsi. Maksudnya agak menyebalkan, dari awal karakternya menyebalkan bagiku. Banyu pun juga, aku juga punya
unek-unek buat karakter Banyu ketika dia di awal berbicara mengenai mantan-mantannya, ngobrol sama Dokter Panji ini mengenai bagaimana dia putus dengan mantan-mantannya dan bagaimana cara dia menceritakan mantan-mantannya itu bagiku kayak kurang tapi Banyu, kamu kurang respect sama cewek-cewekmu, sumpah. Kalau misalnya alasan mereka itu mutusin kamu karena masalah faktor kesehatan, katakanlah di cewek kamu yang pertama, why kamu menyembunyikan kesehatanmu untuk cewek-cewekmu yang selanjutnya? Kenapa gak di awal kayak peringatin dia dulu, kalian beneran mau lanjutin hubungan ini karena kondisiku kayak gini? Kenapa nunggu kalian udah jadian dulu baru mereka tahu dan akhirnya kamu sakit hati karena mereka mutusin karena tahu kondisi kamu sebenarnya gitu loh. Kayak itu kan bukan 100% salah mereka gitu loh kalau menurutku. Karena sorry tapi itu kan maksudnya sih kalau karakter Banyu ini kan bukan dia yang lagi pacaran, mirip Nyala yang tadinya pacaran kemudian tadinya sehat dan tiba-tiba dia kena penyakit kan. Yeah. Si Banyu ini dia udah dapat tahu penyakitnya dia itu sejak lama dan pacarannya pun itu udah berkali-kali. Kayak memang sengaja dia tutupi kan. Jadi menurutku bukan 100% salah si cewek-ceweknya bagiku. Itu ya meskipun emang menyakitkan, aku paham kamu sakit hati Banyu karena reaksi mereka tidak sesuai tanggapan, maksudnya tidak sesuai ekspektasi kamu, tapi tetap aja ya gimana ya, itu menurutku bukan hal yang benar-benar gak masuk akal. Itu keputusan mereka menurutku cukup masuk akal, dan bagaimana cara kamu menyikapi keputusan mereka, kemudian membicarakan mereka di belakangnya, itu cara kamu digambarkan oleh penulis, sorry tapi gak terlalu buat aku ingin membela kamu. Kemudian juga bagian kamu yang akhirnya digambarkan juga cukup mudah move on dari putusan, dari kayak rasa sakit habis diputus cinta itu juga semakin membuat aku nggak terlalu respect, karena ya kalau kamu semudah itu buat jatuh cinta, harusnya kamu nggak perlu sesakit hati itu ketika diputus cinta gitu. Nggak perlu sekeluar-keluar itu. Nggak perlu sekeluar-keluar itu. Terus Banyu juga, Biru juga aku agak kesel sama karakter ini, digambarkan pertama pada bagian awal, dimana ketika dia bertengkar dengan Nyala, oke, Nyala itu childish, tapi kamu juga menanggapinya dengan agak childish. Pertengkaran kalian itu agak kekanakan bagiku. Dan kemudian kayak bagian-bagian yang harusnya kamu mungkin bisa ngalah, tapi kamu juga nggak mau ngalah. Ini kayak bener-bener bikin kesel. Pertengkaran mereka itu bikin kesel. Dan untuk ketiga karakter utama ini, aku ngerasa kayak mereka tiap kali mereka berkata kasar atau berperilaku kasar, yang harusnya, maksudnya kayak secara logika mereka sadar kalau mereka bersalah, itu mereka baru sadarnya di belakang, bener-bener di belakang baru kayak pikir. Itu membuatku kayak susah untuk menyukai karakter ketiganya gitu. Andai kata penulis itu menggambarkan mereka kayak punya ketambahan detail-detail struggle, misalnya Nyala kayak nggak kelepasan ngomong kasar atau menyakiti Biru misalnya ketika mereka bertengkar. Kalau ada indikasi gambaran, misalnya Nyala kayak ditunjukkan kalau sebenarnya kayak perubahan mimik muka, atau tiba-tiba ekspresi yang menunjukkan kalau dia sadar sebenarnya dia salah, cuma ego dia menghalangi buat minta maaf atau apa. Nah, kalau misalnya saat pertengkaran itu juga karakter ini itu ada penggambaran kayak seperti itu, yang maksudnya menunjukkan antara perbedaan apa yang mereka tunjukkan dan apa yang mereka rasakan gitu, mungkin aku akan lebih mudah untuk menyukai karakter ini. Sayangnya penulis tidak memilih jalan ini untuk menunjukkan atau menggambarkan karakter mereka. Jadi sorry banget, aku agak ketika membaca novel ini dari awal sampai akhir, itu aku agak berat untuk memberi simpati kepada semua karakter di sini. Itu aku agak berat memberikan simpati, karena meskipun
aku tahu mereka punya struggle sendiri, tapi karena itu di belakangan, maksudnya bener-bener mereka baru mengungkapkan struggle itu terpisah dari saat kejadian mereka membuat masalah. Jadi kayak apa ya, kayak terlambat banget gitu lah sih, kayak rasanya kayak gitu. Selain sifat, ini bagian chemistry-nya mungkin ya. Kalau aku sendiri, pertama dimulai dari meet cute antara si Banyu dan Nyala. Menurutku ini nggak terlalu spesial dan tidak membuatku terlalu tertarik untuk mengikuti kisah cinta keduanya. Karena pertama gini, si Banyu itu kan apa ya, dia yang punya proyek, tapi ketika pertama kali dia ketemu Nyala pun, cara dia mendekati Nyala menurutku bener agak arogan dan agak ikut campur yang tidak diminta. Dia memberikan nasihat yang nggak diminta. Kemudian cara dia memandang Nyala yang belum bisa berdamai dengan keadaan dia itu juga tidak membuatku merasa kalau dia ingin menolong orang lain gitu loh. Padahal Nyala ini bukan target pertama dia, ini udah target ketiganya dia, tapi kok masih antara kamu ingin menjalankan proyek ini dan tidak, agak tidak kurang kelihatan gentle-nya kamu gitu. Aku berharap, yang aku ekspektasikan adalah karena kamu yang punya target ini, kamu akan mendekati si target dengan benar-benar menunjukkan sisi yang gimana ya, kayak sisi orang baik gitu loh. Iya, biar nyaman gitu targetnya. Biar orang lain, biar targetnya kan nyaman sama kamu, biar mudah membuka diri. Tapi tiba-tiba kamu malah kayak bikin targetnya kesel. Dan kalau aku jadi targetnya, aku juga bakal akan bersikap hal yang sama ke kamu. Aku juga akan kasar ke kamu ketika kamu tiba-tiba bukan siapa-siapa mencampuri urusanku, dan ketika kamu menyampaikan tidak dengan kata-kata yang baik, yang gentle, yang lembut gitu, aku juga nggak akan. Dan bagian ini juga bagiku ya, percakapan mereka itu terasa agak cringe, agak apa ya, tiba-tiba nuansanya dari yang biasanya Banyu ini kayak kata-katanya atau cara bicaranya santai, tiba-tiba di bagian ini ketika dia memberikan petuah, termasuk si Nyala juga tiba-tiba jadi puitis. Jadi tiba-tiba kayak rasanya kayak jeglek gitu loh. Gaya bahasanya tiba-tiba beda, dan nanti setelah adegan ini balik lagi ke setelan awal yang nyantai. Jadi aku agak aku sempat kepikiran apakah mungkin ketika membuat adegan ini kayak ada jeda waktu ke penulisan, makanya si penulis agak lupa bagaimana dia cara menggambarkan karakter-karakter ini di awal dan setelahnya. Kayak ada perasaan seperti itu yang aku rasakan ketika membaca pertemuan mereka. Nah, kemudian untuk bagian chemistry ini kan bayanganku ini tuh cerita romance. Semua ini benar-benar yang aku bayangin tuh bakal cerita romance yang kalaupun diarahkan ke cinta segitiga misalnya, aku berharap chemistry mereka itu sama-sama memikat, yang bikin aku bingung untuk mendukung apakah Nyala sama Banyu, apakah Nyala sama Biru. Bayanganku kan ingin ini ya, sama-sama kayak nanti aku bingung bakal mendukung siapa gitu, bayanganku. Tapi yang aku dapatkan adalah aku sama-sama nggak ingin mendukung Nyala dengan Biru maupun Nyala dengan Nyala dengan Banyu maupun Nyala dengan Biru, karena nggak ada yang benar-benar bikin aku ngerasa kisah mereka cukup romantis untuk mendukung atau untuk amati secara dekat. Jadi agak kusayangkan bagian ini. Aku juga membaca beberapa kayak gimana tips-tips untuk membuat cerita romance yang kayak membangkitkan chemistry yang menarik gitu. Nah, salah satunya itu ada poin bahwa harusnya mereka terpaksa disatukan untuk menghadapi sesuatu. Jadi ketika mereka terpaksa harus bekerja sama menghadapi sesuatu, itulah yang bikin mereka bakal secara alami menemukan perasaan tertentu kan. Nah, yang aku dapatkan di buku ini sayangnya itu sebenarnya kayak antara dipaksa gimana ya, cuma satu sisi gitu loh. Jadi kayak kerjasama tapi
sebenarnya nggak kerja sama juga, lebih banyak adegan-adegan yang ini demi kepentingan si Nyala gitu, kayak kita melakukan ini demi kepentingan si Nyala. Jadi meskipun bekerja sama kayak bukan benar-benar kerja sama gitu, karena ya ini cuma pentingnya buat si Nyala, kayak aku cuma datang buat ngedukung Nyala, jadi kayak gak imbang gak imbang interaksinya. Jadi begitulah, jadi agak mengurangi perasaan bahwa mereka akan memiliki interaksi yang cukup menarik gitu. Ada beberapa flirting, tapi aku sih nggak merasa berdebar atau punya perasaan kayak kupu-kupu yang mengepak di perut aja, kayak ketika kita lagi jatuh cinta atau melihat apa ya, kayak membaca cerita-cerita romance. Kalau kamu sendiri gimana? Ada nggak perasaan-perasaan yang ih cute nih couple atau Pas apa nih? Pas ya yang ini? pas baca ini maksudnya Enggak. nggak ada. Ya jadi itu Ya mungkin, emang gak terlalu romance gitu loh. Ya kan? mungkin ya. Jadi ya itu maksudnya karena ekspektasiku ini bakal ke romance, meskipun tujuan utamanya tetap dalam artian menyukseskan proyek malaikat, tapi kalau berdasarkan judulnya aku benar-benar berharap ini cerita romance yang banyak hal-hal romantis yang akan terjadi. Tapi ya itu mungkin kesenjangan ekspektasi membuat aku kayak agak sedikit kurang excited dengan buku ini. Nah, itu buat chemistry-nya. Kemudian yang terakhir ini menurutku mirip kayak tadi bagian beberapa penggambaran. Nah, ini aku juga agak terganggu, tapi mungkin ini juga terkait sama referensiku. Aku kurang menyukai cerita-cerita yang cerita sedih yang disampaikan dengan sedih. Jadi aku berharapnya kalau cerita sedih itu ya karena masalah utamanya sudah menyedihkan, itu menurutku tidak selalu bahwa penulisannya juga harus menyedihkan. Nah, masalahnya di sini tuh banyak sekali saat-saat Nyala menceritakan bagaimana kesedihan dia, apa ya, kayak Nyalanya tuh bercerita bagaimana dia merasa sakit hati, atau ya intinya melo-melonya Nyala lah ya, dia menerima penyakit ini, kemudian ditinggal biru si pacarnya, dan ya bagian-bagian penerimaan itu banyak yang maksudnya dikatakan secara gamblang gitu, entah lewat deskripsi, entah lewat dialog. Itu menurutku masih telling. Aku mungkin akan lebih menghargai kalau ada lapisan-lapisan yang nggak menunjukkan secara langsung gitu loh, kayak yang tadi itu, kayak misal contohnya ketika dia mengungkapkan kemarahan atau apa, nggak benar-benar semua diungkapkan atau diungkapkan yang sesungguhnya gitu. Kalau misalnya ada kesenjangan antara apa yang benar-benar dia katakan dan apa yang dia rasakan, kalau ada kesenjangan seperti itu, lapisan-lapisan seperti itu, sebenarnya menurutku akan lebih menarik. Dan untuk terkait buku-buku yang menurutku cukup mendekati seleraku terkait cerita menyedihkan tapi tidak diceritakan dengan menyedihkan, ini dari GPU juga. Buku ini dua-duanya itu karakter utamanya dapat kabar kesedihan, tapi mereka menghadapinya kayak alur ceritanya itu tidak digambarkan dengan sesuatu yang menyedihkan. Bagiku ini ceritanya tetap asik dan banyak momen-momen yang menggembirakan yang aku mungkin sampai merasa lupa kalau mereka sedang lagi menghadapi sesuatu yang benar-benar buruk. Ada lagi mungkin yang agak mirip, ini terbitan penerbit Haru, yang I want eat your pancreas. Nah, itu juga menurutku itu salah satu cerita sedih yang sesuai seleraku. Jadi sedih yang tidak harus digambarkan, ceritanya tidak harus digambarkan dengan kesedihan, konfliknya aja cukup yang sedih gitu.
Kira-kira itu sih menurutku mungkin unek-unekku, gibahanku mengenai gagal cinta kronis. Kalau Asya mau menambahkan sesuatu nggak? Enggak, udah Udah cukup. cukup. Oke, itu aja dari kita. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. See you, See sampai you. bersuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Bye.